Bahasa pemrograman yang dipilih untuk menyelesaikan studi kasus satu ini yakni bahasa pemrograman Python yang dapat diakses melalui PC atau laptop maupun smartphone. Dalam versi untuk Android, Pdroid. Hal ini sejalan dengan yang dipelajari dalam mata kuliah praktik dasar pemrograman mengenai algoritma dan bahasa Python. Bahasa Python relatif mudah dipelajari karena karakteristiknya yang cukup sederhana. Python juga terbilang bahasa pemrograman tingkat tinggi serta memiliki sintak yang jelas. Adapun tujuan dari laporan ini, 1. Untuk mengetahui nilai rata-rata setiap mata kuliah pada tabel yang disediakan, baik melalui perhitungan statistika deskriptif maupun dalam bentuk kode program Python. 2. Untuk mengetahui standar deviasi dari nilai mahasiswa tiap mata kuliah secara statistika deskriptif dan kode program Python. 3. Untuk mengetahui nilai maksimal dan minimal setiap mata kuliah menggunakan perhitungan statistika deskriptif dan kode program Python. 4. Untuk memperoleh data nilai rata-rata tiap mahasiswa baik secara perhitungan statistika deskriptif maupun kode program Python. 5. Untuk mendapatkan informasi mahasiswa dengan nomor urut berapa yang memiliki rata-rata terbesar. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data, sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika deskriptif adalah statistika yang membahas tentang cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh serta melakukan pemusatan atau penyebaran agar dapat menyajikan informasi yang lebih menarik, berguna dan mudah dimengerti baik dalam bentuk tabel maupun bentuk grafik seperti histogram, Pareto chart, control chart, maupun pie chart. Ukuran-ukuran statistik deskriptif antara lain mean, modus, median, rank, dan standard deviation. Mean atau dalam kata lain nilai rataan adalah nilai rata-rata hitung sebuah data. Mean bisa dicari dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data tersebut. Rumus mean dari data tunggal yaitu sebagai berikut. Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Standar deviasi menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Adapun rumus standar deviasi data populasi adalah gambar di samping ini. Untuk data yang berupa bilangan data tunggal dapat diurutkan dari data kecil ke data besar. Setelah data diurutkan, maka dengan mudah dapat menentukan data terendah dan data tertinggi. Contoh, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari kumpulan data 5, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 6, 9, 8. Jawabannya yaitu urutan data 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Maka nilai terendahnya yaitu 3 dan nilai tertingginya yaitu 9. Metode penyelesaian kasus tersebut dilakukan dalam 3 tahap yaitu 1. Memahami permasalahan dan mencari cara perhitungannya secara teori. Setelah mengetahui apa yang harus dicari, kami memahami terlebih dahulu permasalahannya. Lalu, kami akan mencari materi atau teori yang berhubungan dengan nilai yang harus dicari. 2. Membuat kode Python pada software Python 3 pada PC atau Pdroid 3 pada smartphone. Jika secara teori sudah dipahami, maka kami akan membuka software Python 3 atau Pdroid 3 dan membuat kode yang sesuai untuk mencari nilai-nilai tersebut. 3. Membuat algoritma dalam bentuk pseudokode dengan melihat kode Python yang telah dibuat sebelumnya. Jika kode Python sudah didapat, kami mengubah kode tersebut menjadi sebuah algoritma pseudokode sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat diperoleh dengan perhitungan
perhitungan statistika deskriptif dan melalui kode program yang telah dibuat. Melalui perhitungan statistika deskriptif, didapat bahwasanya untuk menghitung nilai rata-rata tiap mata kuliah ialah dengan menjumlahkan kesemua nilai pada suatu mata kuliah. Dalam kasus ini terdapat 10 buah nilai dan membagi hasil jumlah tersebut dengan banyaknya siswa yakni 10. Misalnya untuk rata kalkulus yakni dengan menjumlahkan ke-10 nilainya lalu membaginya dengan 10 sesuai banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran tersebut. Diperoleh hasil sebesar 77,7. Hal serupa dilakukan pada pencarian nilai rata-rata praktik dasar pemrograman dan bahasa Inggris. Dengan menggunakan kode Python yang dibuat, tim menggunakan prinsip loop untuk kasus ini. Kode Python untuk kasus nilai rata-rata ini terdapat pada lampiran bagian A, di mana pada tahap awal variabel hasil didefinisikan sebagai 0. Kemudian dilakukan pengulangan for sebanyak 10 kali untuk menjalankan perintah input nilai. Setelah itu dilakukan fungsi rekursif ditandai dengan adanya rumus untuk variabel hasil dalam skema pengulangan for. Rumus hasil yakni dengan menjumlahkan hasil sendiri dengan nilai yang diinput pengguna. Setelah pengulangan dilakukan sebanyak 10 kali, rata-rata nilai dapat dicari dengan menggunakan variabel rata-rata dengan rumus hasil dibagi 10. Selanjutnya, nilai rata-rata kalkulus dapat ditampilkan. Hal serupa dilakukan pada program berikutnya untuk mencari nilai rata praktik dasar pemrograman dan bahasa Inggris pada Python. Untuk mencari nilai standar deviasi pada sebuah data tunggal, kita harus tahu terlebih dahulu apakah itu data populasi atau sampel. Pada permasalahan ini, kita menggunakan rumus standar deviasi populasi karena data yang disediakan yaitu data dalam populasi. Pertama, kita harus mencari terlebih dahulu jumlah data dan rata-rata dari data tersebut, lalu mencari dan menjumlahkan dari data ke I dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Terakhir, kita akan membagikan hasil jumlah data tersebut dengan menggunakan rumus di bawah ini. Dalam kode Python digunakan prinsip array di mana nilai keseluruhan pada suatu mata kuliah disimpan dalam variabel array dengan nama sesuai mata kuliah. Misalnya, untuk kalkulus, maka variabel array dinamakan kalkulus, lalu variabel jumlah didefinisikan dengan 0. Selanjutnya dilakukan pengulangan sebanyak panjang array yang dimulai dari indeks ke-0 hingga 9. Untuk menjalankan perintah rumus jumlah yakni dengan menjumlahkan variabel jumlah sendiri dan nilai pada tiap indeks array. Setelah pengulangan selesai, variabel rata akan melakukan pembagian antara nilai pada variabel jumlah dengan panjang array. Kemudian variabel sigma didefinisikan dengan 0. Pengulangan for dilakukan kembali sebanyak panjang array untuk menjalankan perintah rumus variabel hitung dengan mengurangi tiap nilai pada indeks array dengan nilai pada variabel rata kemudian dipangkatkan 2. Setelah pengulangan selesai, variabel pembagian akan membagi nilai pada sigma dengan panjang array. Terakhir, variabel standar deviasi akan mengakarkan nilai pada variabel pembagian dengan 2 dan nilai standar deviasi ditampilkan. Hal serupa dilakukan pada mata kuliah praktik dasar pemrograman dan bahasa Inggris. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh data nilai rata-rata tiap mahasiswa untuk ketiga mata kuliah. Melalui statistika deskriptif, hasil tersebut didapat dengan menjumlahkan 3 nilai dari mata kuliah per siswa dan membaginya dengan 3. Dalam Python, pengguna akan disediakan data inputan nomor urut mahasiswa dan banyaknya data yang hendak diinputkan, yakni sebanyak 3 data untuk 3 mata kuliah. Program akan melakukan pengulangan sebanyak N yang diinputkan, di mana tiap data diisi dengan nilai mata kuliah. Data ke-1 untuk kalkulus, data kedua untuk praktik dasar pemrograman, dan data ketiga untuk bahasa Inggris. Setelahnya, ketiga data dijumlahkan dan dibagi oleh 3. Hasilnya adalah nilai rata-rata mahasiswa dengan nomor urut tertentu yang diinputkan di awal program. Secara manual, nilai maksimal dan minimal dapat diperoleh dengan membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Dengan begitu, diperoleh nilai maksimal kalkulus adalah 92 dan nilai minimalnya 45. Untuk praktik dasar pemrograman, nilai maksimalnya adalah 81 dan nilai minimalnya adalah 63. Sedangkan bahasa Inggris, nilai maksimalnya yaitu diperoleh dari nilai 81 dan nilai minimalnya 76.
Dalam kode Python, untuk mencari nilai minimal dan maksimal, tim menggunakan prinsip array di mana data 10 nilai pada tiap mata kuliah secara masing-masing disimpan dalam variabel bernama A, dengan N adalah panjang array yang dimulai dari indeks ke 0 sampai 9. Dipilihnya teknik pengurutan bubble sort untuk memperoleh hasil urutan secara menurun. Saat program ditampilkan, nilai yang berada pada ujung paling kanan adalah nilai minimal dan nilai di ujung kiri adalah nilai maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh pada pembahasan nomor 4, didapat bahwa siswa dengan nomor urut 8 memiliki nilai rata-rata tertinggi dari 10 siswa, yakni sebesar 84,6666 atau jika diestimasikan menjadi 84,7. Kesimpulan dari laporan ini adalah statistika merupakan salah satu cabang ilmu matematika. Beberapa pokok bahasan penting dalam statistika dasar umumnya diketahui secara lumrah, seperti mean, modus, median, nilai rata, standar deviasi, dan sebagainya. Kesemua kasus statistika dasar tersebut memiliki rumusnya tersendiri. Namun, jika dieksplor lebih jauh lagi, perhitungan statistika dasar tersebut dapat juga diselesaikan menggunakan bahasa program, salah satunya yakni bahasa pemrograman Python. Dalam permasalahan yang disajikan pada studi kasus 1, diperoleh kesimpulan bahwasannya dalam coding, nilai rataan dan standar deviasi menggunakan prinsip pengulangan for, sedangkan nilai maksimal dan minimal menggunakan prinsip array, pengulangan while dan for, serta teknik pengurutan bubble sort. Untuk selanjutnya yakni bagian lampiran. Untuk lampiran bagian A, kita perlu mencari nilai rata-rata pada setiap matkul. Dalam pseudocode-nya, pertama kita perlu mendefinisikan nama program yang akan kita buat. Untuk yang pertama ini, saya menamai program dengan nama rata-rata nilai kalkulus. Maka dalam pendefinisian nama program ditulis sebagai algoritma spasi rata-rata underscore nilai underscore kalkulus. Jika sudah, kita boleh menambahkan definisi lebih jelas dan singkat dalam kurung kurawal. Selanjutnya, yakni deklarasi atau kamus. Dalam kamus ini, kita perlu menulis semua variabel dan konstanta yang ada pada program, serta menyebutkan tipe datanya. Adapun yang kelompok kami gunakan yakni variabel nilai dan i sebagai integer, serta variabel hasil dan rata-rata bertipe float, karena nilai tersebut memiliki kemungkinan untuk menjadi bilangan desimal. Setelah itu, deskripsi sebagai tempat mendeskripsikan dan menulis semua perintah algoritma. Karena tahapan deskripsi atau perintah pada pseudocode mirip dengan perintah pada kode Python, saya akan menjelaskannya berdasarkan kode programnya langsung. Pertama, variabel hasil didefinisikan nilainya sebagai 0. Kemudian, dilakukan pengulangan for sebanyak 10 kali, atau dalam range 1 sampai 11. Mengapa 1 sampai 11? Karena jika range-nya hanya ditulis sebagai 1 sampai 10, maka program hanya akan melakukan pengulangan sebanyak 9 kali, sementara yang diperlukan adalah 10 kali pengulangan. Perintah dalam pengulangan tersebut yakni penginputan variabel nilai. Karena untuk kode yang pertama ini untuk nilai kalkulus, maka nilai yang dimasukkan adalah nilai kalkulus. Setelah itu, ada proses yang terjadi pada variabel hasil yang berupa rumus, di mana terjadi proses rekursif karena pada rumus hasil diperlukan penjumlahan antara nilai hasil itu sendiri dengan nilai yang diinput. Saat pengulangan sudah 10 kali, selanjutnya nilai akhir dan dari hasil bagi dibagi dengan 10 dan masuk pada variabel rata-rata. Terakhir, proses penampilan nilai pada layar. Proses yang sama juga dilakukan pada saat kita mencari nilai rata-rata untuk mata kuliah Prakdas Pro dan Bahasa Inggris. Bedanya hanya pada pendefinisian nama programnya. Jika pada program tadi kita menamai programnya sebagai rata-rata nilai kalkulus, maka pada program selanjutnya dinamai sebagai algoritma rata-rata nilai Prakdas Pro dan algoritma rata-rata nilai Bahasa Inggris, serta untuk nilai yang diinputkannya juga sesuai dengan nilai dari mata kuliahnya. Saya akan memberikan contoh langsung pada saat penginputan nilainya di kode Python. Pertama, hasilnya didefinisikan sebagai 0. Lalu, kita melakukan pengulangan sebanyak 10 kali untuk menginputkan nilainya. Yang pertama, dalam nilai kalkulus itu disebutkan nilai pertama kalkulusnya adalah 87. Setelah diinput, nilai tersebut akan dimasukkan pada variabel hasil, di mana nilai tersebut akan dijumlahkan dengan hasil yang tadi didefinisikan sebagai 0. 87 ditambah dengan 0, yakni 87. Jika sudah, program akan kembali ke awal, yakni saat penginputan nilai.
Saat pengulangan sudah dilakukan sebanyak 10 kali, program akan kembali ke awal, yakni saat penginputan nilai. Jika pengulangan sudah dilakukan sebanyak 10 kali, maka selanjutnya yakni nilai akhir dari hasil akan dibagi dengan 10 dan dimasukkan pada variabel rata-rata. Terakhir, nilai rata-rata mata kuliah kalkulus dapat ditampilkan pada layar. Untuk bagian B, ditanyakan nilai standar deviasi untuk tiap mata kuliah. Di sini kita akan mencari nilai standar deviasi untuk mata kuliah kalkulus. Untuk algoritma pseudocode-nya itu harus ada 3 bagian, yaitu judul algoritma, kamus, dan deskripsi. Untuk judul algoritma itu terdiri dari nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi algoritma tersebut. Untuk nama algoritmanya di sini yaitu standar deviasi. Untuk penjelasannya yaitu mencari nilai standar deviasi. Untuk kamus, variabel nilai sebagai array 1 sampai 10 dengan tipe datanya integer. Untuk variabel standar deviasi, rata, hitung, pembagian, dan sigma, tipe datanya float, dan untuk jumlah dan i, tipe datanya itu integer. Untuk bagian deskripsi atau langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama itu memasukkan masing-masing data satu persatu ke variabel nilai dengan indeksnya masing-masing. Selanjutnya, variabel jumlah didefinisikan dengan 0. Lalu dilakukan pengulangan sebanyak 10. Sebanyak panjang array yang dimulai dari indeks 1 sampai 10 untuk menjalankan perintah rumus jumlah dengan menjumlahkan variabel jumlah sendiri dan nilai pada tiap indeks array. Setelah pengulangan selesai, variabel rata akan melakukan pembagian antara nilai pada variabel jumlah dengan 10. Kemudian variabel sigma didefinisikan dengan 0. Pengulangan for dilakukan kembali sebanyak 10 untuk menjalankan perintah rumus variabel hitung dengan mengurangi tiap nilai pada indeks array dengan nilai pada variabel rata, kemudian dipangkatkan 2. Setelah pengulangan selesai, variabel pembagian akan membagi nilai pada sigma dengan 10. Terakhir, variabel standar deviasi akan mengakarkan nilai pada variabel pembagian dengan 2 dan nilai standar deviasi ditampilkan. Untuk kode Python itu hampir sama dengan deskripsi pada algoritma pseudocode, hanya ada perbedaan dalam penulisan sesuai dengan ketentuan. Pada kode Python juga indeksnya dimulai dari 0 sampai 9 dan nilai akhir atau nilai standar deviasi dari mata kuliah kalkulus yaitu 15,119,01312585786. Untuk mata kuliah praktikum dasar pemrograman dan bahasa Inggris, caranya itu sama dengan mata kuliah kalkulus. Untuk bagian C ditanyakan nilai minimal untuk setiap mata kuliah. Untuk algoritma pseudocode-nya, nama algoritmanya yaitu nilai minimal, spesifikasinya yaitu mencari nilai minimal suatu mata kuliah. Untuk kamusnya ada variabel A sebagai array 1 sampai 10 dengan tipe datanya integer, lalu ada variabel I dan J dengan tipe datanya integer. Untuk bagian deskripsi, pertama kita memasukkan data masing-masing satu persatu ke variabel A dengan indeksnya masing-masing. Lalu variabel N didefinisikan sebagai 10. Variabel N di sini itu maksudnya panjang array. Lalu ada output data sebelum diurutkan. Jadi nanti data sebelum diurutkan akan ditampilkan. Lalu terdapat pengulangan dari 0 sampai N untuk menjalankan perintah rumus variabel J dengan mengurangi N dikurangi 1. Lalu ada pengulangan while dengan kondisi J lebih dari 1, maka dijalankan perintah if.
jika A indeks J dikurangi 1 kurang dari sama dengan variabel A indeks J, maka ada tukar nilai. Variabel temp dimasukkan dengan variabel A indeks J dikurangi 1. Lalu selanjutnya variabel A indeks J dikurangi 1 dimasukkan dengan A indeks J, lalu variabel A indeks J dimasukkan dengan variabel temp. Lalu setelah itu variabel J dimasukkan dengan J dikurangi 1. Lalu nanti akan ditampilkan data setelah diurutkan. Untuk kode Python hampir sama dengan bagian deskripsi pada algoritma pseudocode-nya. Hanya ada beberapa perbedaan dalam penulisan sesuai dengan ketentuan. Dan ditemukan nilai minimalnya yaitu 45. Di sini kita memakai algoritma pengurutan sorting, yaitu metode bubble sort descending. Nah, itu 45 itu untuk nilai minimal mata kuliah kalkulus. Untuk mencari nilai minimal mata kuliah praktikum dasar pemrograman dan bahasa Inggris menggunakan algoritma pseudocode dan kode Python yang sama. Untuk bagian D, yang dicari adalah nilai maksimal dari setiap mata kuliah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengurutan bubble sort. Kelompok kami memilih bubble sort input descending, artinya nilai akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dalam pseudocode-nya disebutkan nama algoritma adalah rata nilai matkul. Dalam kamus, beberapa hal yang dicantumkan antara lain variabel array yang dinamakan A untuk menampung nilai-nilai per matkulnya dengan tipe 10 bilangan integer. Lalu ada variabel I dan J yang juga bertipe integer. Selanjutnya, tahap deskripsi yang akan dijelaskan pada kode Python-nya langsung. Pertama, program untuk menentukan nilai maksimal pada nilai kalkulus. Program akan menampilkan tulisan nilai maksimal mata kuliah kalkulus sebagai tanda bahwa nilai yang terdapat pada program adalah nilai dari mata kuliah kalkulus. Lalu, variabel A dituliskan dengan cara penulisan array pada umumnya, yakni A sama dengan kurung siku dengan diisi oleh ke-10 nilai kalkulus. N didefinisikan sama dengan panjangnya array A. Panjang array di sini artinya adalah banyaknya data pada array yang dimulai dari indeks ke 0 sampai 9. Program kembali menampilkan tulisan data sebelum diurutkan. Pada tahap ini akan ditulis ulang 10 nilai kalkulus untuk menunjukkan nilai yang belum diurutkan. Lalu, pengulangan for dilakukan dalam range 0 sampai dengan n. Perintahnya yakni mengurangi n dengan 1 dan disimpan dalam variabel j. Setelahnya, dilakukan lagi pengulangan, namun kali ini dengan while. Di mana selama nilai j lebih besar dari i, jika nilai pada variabel array untuk j kurang 1 kurang dari nilai array untuk j, maka nilai tersebut harus ditukar posisinya. Misalnya dalam indeks 0 nilai kalkulus, nilai pertamanya adalah 87 dan nilai keduanya adalah 91. Karena nilai ke-1 lebih kecil dari nilai kedua, maka posisinya ditukar. Hal ini terus dilakukan sampai tidak ada lagi nilai yang perlu dilakukan pertukaran, sehingga nilai setelah diurutkan dapat ditampilkan di layar. Hal serupa juga dilakukan saat pencarian nilai maksimal pada mata kuliah Prakdas Pro dan Bahasa Inggris. Untuk bagian E ditanyakan nilai rata-rata setiap mahasiswa. Algoritma pseudocode-nya yaitu nama algoritmanya rata underscore nilai underscore matkul. Spesifikasinya algoritma untuk mencari nilai rata-rata dari setiap mahasiswa. Bagian kamus terdapat variabel nilai underscore kalkulus, nilai underscore Prakdas Pro, nilai underscore B Inggris, N, data underscore MHS dengan tipe data integer, terdapat variabel jum dengan tipe data integer, dan terdapat variabel rata underscore rata dengan tipe datanya float. Untuk bagian deskripsi, pertama, input variabel nomor underscore urut, lalu terdapat pengulangan for dari 1 sampai 3 untuk menjalankan perintah input variabel nilai underscore kalkulus, selanjutnya input variabel nilai underscore Prakdas Pro, selanjutnya input variabel nilai underscore B Inggris. Lalu untuk variabel jumlah dimasukkan dengan nilai underscore kalkulus ditambah nilai underscore Prakdas Pro ditambah nilai underscore B Inggris.
Lalu untuk variabel rata underscore rata dimasukkan dengan variabel jumlah dibagi 3. Lalu output rata underscore rata. Jadi nanti nilai rata-ratanya ditampilkan. Untuk kode Python-nya, pengguna akan disediakan data inputan nomor urut mahasiswa dan banyaknya data yang akan diinputkan. N, yakni sebanyak 3 data untuk 3 matkul. Program akan melakukan pengulangan sebanyak N yang diinputkan, di mana tiap data diisi dengan nilai matkul. Data ke-1 untuk kalkulus, data kedua Prakdas Pro, data ketiga bahasa Inggris. Setelahnya, ketiga data dijumlahkan dan dibagi 3. Hasilnya yaitu nilai rata-rata mahasiswa dengan nomor urut tertentu yang diinputkan di awal program. Untuk bagian F, kita perlu mengetahui mahasiswa mana yang peroleh nilai rata-rata tertinggi. Dengan menggunakan kode program pada soal sebelumnya, yakni soal E, didapatkan data siswa dengan nilai rata-rata tertinggi, yakni siswa dengan urutan ke-8. Nilai rata-ratanya yakni sebesar 84,6666 atau jika diestimasikan, yakni sebesar 84,7.